Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kelas 8 MTS Ma'arif NU 1 Aji Barang. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini walaupun masih lewat media YouTube. Pada kesempatan kali ini Pak Guru akan mereview ulang materi bab relasi dan fungsi karena masih banyak pertanyaan mengenai bab ini ya. Nanti video ini dibagi menjadi dua bagian. Ini bagian yang pertama. Langsung saja kita ulang relasi. Apa itu relasi? Nah, sebenarnya relasi dan fungsi ini kalian harus membedakan ya. Kalau relasi itu belum tentu fungsi, tapi kalau fungsi pasti relasi. Nah, sebagai contoh kita ulang dari awal relasi. Relasi itu misalkan ada dua himpunan A dan B, di mana anggota himpunan A mempunyai pasangan di himpunan B. Dalam matematika itu contohnya lebih dari, kurang dari, setengah dari, faktor dari, dan sebagainya ya. Diketahui A anggotanya ini 1 sampai 2 4 1 2 3 4, B anggotanya 1 2 3. Himpunan A itu relasinya kurang dari. Nah, panah yang tepat bagaimana? Nah, ini ya. Kalau kurang dari berarti 1 kurang darinya dari 2, 1 kurang darinya dari 3. Kalau 2 ya pasti 2 kurang dari 3. Nggak mungkin ke 1 dan 2 ya. Ini relasinya kurang dari. Paham kan? Relasi itu dapat dinyatakan dengan 3 cara. Diagram panah, diagram kartesius, himpunan pasangan berurutan. Yang pertama tadi diagram panah, kalian pasti sudah paham ya. Contoh yang lain, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jika Anto suka sepak bola, Andi suka voli, bulu tangkis, serta Budi dan Badri suka basket dan sepak bola, buatlah diagram panahnya. Ini diagram panahnya ya. Ini relasi ya. Fungsi bukan fungsi karena Andi suka dua olahraga ya, tapi ini relasi biasa. Anto suka sepak bola, Andi suka voli, bulu tangkis, Budi suka basket, sepak bola, Badri suka basket dan sepak bola ya, suka akan. Nah, soal nomor 2, diketahui himpunan P anggotanya 1 2 3 4, himpunan Q anggotanya 2 4 6 8. Gambarlah diagram panahnya yang menunjukkan setengah dari, yang kedua faktor dari. Kalau setengah dari, 1 setengahnya dari berapa? Ya 2. 2 setengahnya dari 4. 3 setengahnya dari 6. 4 setengahnya dari 8. Bagaimana kalau faktor dari? Nah ini, 1 faktornya dari 2, 4, 6, 8. 2 faktornya dari 2, 4, 6, 8. 3 faktornya dari 6. Ya. Terus 4 faktornya dari 4 dan 8. Paham ya? Nah, cara menyatakan dengan diagram kartesius ini dengan menggunakan grafik ya. Misalkan himpunan A anggotanya 1 2 3 4 5 dan B anggotanya 1 sampai 10. Nah, dengan kartesius tapi dengan relasi 1 lebihnya dan akar kuadrat. Ini 1 lebihnya. 2 itu 1 lebihnya dari 1. Kamu baca yang X dulu ini, yang mendatar ya. 2 lebih satunya dari 1, 3 lebih satunya dari 2, dan nanti 5 lebih satunya dari 4. Kalau yang kedua, akar kuadrat dari 1 akar kuadrat dari 2, 2 akar kuadrat dari 4, 3 akar kuadrat dari 9. Ya. Kemudian yang C menyatakan himpunan dengan pasangan berurutan. Berarti saling berpasang-pasangan ya. Himpunan A anggotanya 1 sampai 25. Himpunan B anggotanya 1 sampai dengan 10. Nah, berarti kamu harus memasangkan sesuai permintaan. Ya. Yang pertama adalah kuadrat dari yang B 2 kali dari, yang C 1 kurangnya dari. Berarti kuadrat dari dulu ya. 1 kuadrat dari 1, 4 kuadrat dari 2, 9 kuadrat dari 3, nanti sampai 25 kuadrat dari 5. Kemudian yang B 2 kali dari. Nah, berarti 2 kalinya dari 1, 4 itu 2 kalinya dari 2, 6 2 kalinya dari 3, 8 2 kalinya dari 4, sampai nanti 20 2 kalinya dari 10. Berarti kamu memilih sesuai permintaan kata relasinya ya. Yang C 1 kurangnya dari. 1 kurangnya dari 2, 2 kurangnya dari 3, 3 kurangnya dari 4, sampai nanti 9, 1 kurangnya dari 10. Begitu ya anak-anak ya, tentang relasi ya.
Nah, kita masuk ke fungsi. Yang pertama saya katakan, relasi itu belum tentu fungsi, tapi fungsi pasti relasi. Sesuai pengertiannya, fungsi itu jika f memetakan x ke y, ya, di mana setiap anggota x domain daerah asalnya itu mempunyai tepat satu di y atau daerah kawannya atau kodomain. Dan hasil dari kodomain itu disebut rank. Ada 3 ya, domain, kodomain, dan rank. Nih, himpunan A anggotanya 0, 2, 4, 6. Himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Coba domainnya apa? Domainnya adalah ini 0, 2, 4, 6. Kodomainnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini 0 pasangannya 2, 2 pasangannya 1, 4 pasangannya 2, 6 pasangannya 5. Berarti setiap domain itu tepat 1, tidak boleh lebih dari 1. Ya, itu namanya fungsi. Ranknya adalah 1, 2, dan 5. Ya, tepat 1. Dari diagram panah di atas dapat dilihat bahwa fungsi A dan B relasi khusus yang memasangkan setiap anggotanya A1. Himpunan A 0246 domain, himpunan B 12345 disebut kodomain, dan hasilnya adalah 125 namanya rank. Ya. Notasi fungsi dinotasikan dengan huruf kecil F, G, dan H. F memetakan X ke Y, maka Y sama dengan Fx. Sama, fungsi dapat dinyatakan dengan 3 cara, diagram panah, diagram kartesius, dan pasangan berurutan. Misalkan ada himpunan A anggotanya A, I, U, E, O, himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Buatlah diagram panah yang menunjukkan A ini pasangannya 1, I pasangannya 2, U pasangannya 1, E pasangannya 4, O pasangannya 2. Nyatakan pula dengan kartesius, nyatakan pula F sebagai himpunan pasangan berurutan. Mari kita bikin bareng-bareng. Nah, ini ya, himpunan A anggotanya ini, himpunan B anggotanya ini. Ini fungsi bukan? Ya fungsi, karena setiap anggota dari domain itu tepat 1 anggotanya B. Nah, bagaimana kalau B kalau nggak ada? Nggak apa-apa. Yang penting daerah asalnya harus tepat 1 ya. Ini namanya fungsi. Ini kalau dibikin diagram kartesius, dibaca dari bawah ya. A pasangannya 1, I pasangannya 2, U pasangannya 1, E pasangannya 4, O pasangannya 2. Dengan pasangan berurutan, ini saling berpasang-pasangan. Sama seperti relasi. Nah, sekarang kita mencari banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi dari dua himpunan. Ini rumusnya. Jika N, masih ingat ya N ya, N itu dibacanya banyaknya. Banyaknya anggota A itu ada A, ini misal. Banyaknya himpunan B ada B, maka banyaknya pemetaan yang terjadi dari A ke B, ini nggak boleh terbalik. Misalkan dari A ke B dapat dirumuskan dengan B pangkat. Nah, ini banyaknya himpunan B dipangkatkan banyaknya himpunan A. Nah, kalau dibalik dari B ke A adalah A pangkat B. Jangan kebalik ya. Ini rumus. Misalkan ada contoh ini. Himpunan A anggotanya 1. A, himpunan B anggotanya 1, yaitu 1. Pemetaannya mungkin terjadi apa? Ini banyaknya anggota A berapa? Nah, 1 ya. B 1. Berarti rumusnya 1 pangkat 1. Ketemunya 1. Ini kan? Ya. Dengan yang B, himpunan C anggotanya 1, himpunan D anggotanya A dan B ada berapa? Ada 2. Nah, ini ada 2, ya. Pemetaan yang terjadi dari A ke B berarti 2 pangkat 1, yaitu 2. Sebenarnya ini bisa dibikin gambar. Asal muasalnya dari gambar ini. Ini misalkan saya contoh ya. Saya contohkan yang nomor 2 ya. Yang nomor 2 himpunan C anggotanya berapa? Anggotanya 1. Himpunan D anggotanya A dan B. Nah, ini NC-nya berapa? NC-nya adalah
NC-nya ya, ini C ya. NC-nya adalah 1, cuma 1 ya. N D-nya adalah 2. A dan B. Nah, pemetaan yang terjadi C ke D. Berarti anggota rumusnya kan tadi ada ya. Rumusnya berarti berapa ini? Rumusnya berarti 2 pangkat 1, ketemunya 2. Nah, kalau bikin gambar ini C. C anggotanya 1. Kemudian himpunan D anggotanya 2, yaitu A dan B. Yang mungkin terjadi apa? 1 ke 1. Kalau seperti ini, fungsi apa bukan? Ya bukan, kan tepat 1. Berarti ini bukan fungsi ya. Ini bukan fungsi. Ya, saya ulangi lagi. Harusnya ini 1. Bisa terjadi lagi enggak? Bisa terjadi lagi. Ininya berapa? Ini 1. Yang ini D. A ke B. Ini 1 menunjuk angka huruf B. Berarti ada 2 ya. 1 dan pas. Itu jawabannya, anak-anak ya. Soal yang ketiga. Soal yang ketiga ya. Nah, ini yang ketiga E anggota sama ini ya. Langsung saja saya ambil yang ini aja, yang D ya, yang D. Yang D misalkan anggota F ya. Anggota G, anggotanya berapa? Anggotanya 1. Ya, G anggotanya 1. Dan H anggotanya A, B, C. Nah, ini NG-nya ada berapa? NG-nya ada 1, ini NH-nya ada berapa hitung? A, B, C, berarti ada 3. Pemetaan yang mungkin terjadi dari G ke H ada berapa? Berarti 3 pangkat 1 berapa? 3. Nah, pemetaan yang terjadi dari H ke G berarti 1 pangkat 3. Berapa 1 pangkat 3 ya? 1. Itu jika menggunakan rumus. Nah, bagaimana kalau menggunakan gambar? Misalkan ini G 1. Yang ini H, A, B, C. Berarti 1 ke apa? 1 ke A. Ada lagi enggak? Ada lagi, yaitu ini G, ini H. A, B, C. Ini 1. 1 ke B. Ada lagi? Ada lagi ya, anak-anak ya. Nah, ini G. Yang ini H. Ini 1, ini A, B, C. 1 kemana? 1 ke C. Hitung ada berapa? 1, 2, 3. Jika G ke H ya tinggal dibalik saja. Begitu anak-anak ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Merumuskan suatu fungsi ya. Ini F memetakan X ke Y dapat dibaca memetakan X ke Y. Suatu fungsi F memetakan X dengan X ditambah 2. Misalkan daerah fungsinya, daerah asalnya ya adalah X demikian sehingga X lebih dari 1, X kurang dari 6. X adalah anggota bilangan asli. Berarti anggotanya apa saja ini? Nah, nanti ya ini ada pertanyaannya ya. Yang A tentukan rumus fungsinya. Rumus fungsinya adalah X tambah 2. Daerah asalnya. Ini ya, ini kan dibacanya apa?
X kurang dari 1, X lebih dari 1, X kurang dari 6. Berarti bilangan 1 antara 1 dan 6, yaitu 2, 3, 4, 5. Daerah fungsi X tambah 2, daerah asalnya 2, 3, 4, 5, daerah hasil. Nah, ini kita masukkan. Kita masukkan daerah asal ke rumusnya. Misalkan daerah asalnya 2. Berarti X-nya diganti 2. Ya, rumusnya kan X tambah 2, berarti 2 tambah 2, 4. 3 tambah 2, 5. 4 tambah 2, 6. 5 tambah 2, 7. Nah, setelah dimasukkan angkanya, ketemu hasilnya adalah 4, 5, 6, 7. Ya, itu daerah hasil. Kemudian pertanyaan yang D, apa tadi? Yang D adalah jika F15 tentukan nilai X. Nah, ini ya. F15. X-nya berapa? Ditanyakan. Kan rumusnya X tambah 2 sama dengan 15. Ini mirip seperti persamaan linear satu variabel ya. Ini kan tidak bisa dijumlah, berarti 2-nya pindah. 2-nya pindah ini. 2-nya pindah menjadi min. Berarti 15 kurangi 2, 3. X-nya ketemu 13. Ya. Nah, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti dilanjut ke bagian yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.